Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat Evapor yang dimanapun Anda berada, tentunya malam hari ini malam yang sangat istimewa, malam yang sangat spesial, dan malam yang sangat dingin tentunya ya, bagi yang sedang hujan tentunya ya. Oke, teman-teman sahabat Evapor yang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Prihatmojo yang akan membantu memandu untuk acara di malam hari ini di Evapora Talk ya. Series yang sudah kita tunggu-tunggu selama seminggu sekali tentunya di setiap Jumat malam Sabtu ya. Hari ini tentunya series yang ke-105, luar biasa nih ya. Kita akan belajar belajar bareng bersama expert yang sudah dihadirkan jauh-jauh hari di Evapora untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pengalaman, dan untuk berbagi semua yang beliau ketahui untuk dibagikan ke kita semua, terutama ya bagi yang menyimak di malam hari ini ya. Sekali lagi saya ingatkan dan saya tak bosan-bosannya untuk mengingatkan sahabat Evaporian dimanapun Anda berada dari mulai Sabang sampai Merauke semuanya ya. Ayo silakan share link yang sudah kita bagikan ya melalui WhatsApp broadcast ya. Kita sudah bagikan linknya untuk belajar bareng di Evapora setiap Jumat malam Sabtu pukul 20.00 sampai selesai ya. Kita akan mengupas tuntas tentang bisnis yang bisa kita dalami dan juga yang bisa kita aktualisasikan ke dalam bisnis kita, terutama bagi yang ingin bisnisnya scale up gede-gedean ya, scale up besar-besaran tentunya ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, monggo di-share linknya. Bagi yang sudah dapat linknya, ayo di-share link, kita berbagi positif, berbagi energi positif, berbagi informasi positif kepada teman-teman kita, pelaku sesama UMKM di seluruh Indonesia, atau komunitas kita, atau grup kita ya. Silakan di-share linknya, ya kita akan undang, kita akan belajar bareng tentunya ya. Kita akan terus untuk mengingatkan bahwa pentingnya belajar bersama Evapora tentunya bagi yang ingin belajar dan ingin bisnisnya berkembang. Oke, sahabat UMKM di seluruh Indonesia, tentunya saya ingin ya sebelum kita nanti hadirkan ya teman-teman atau narasumber kita di malam hari ini, saya ingin ya menunggu tentunya dan mengingatkan ya bagi yang belum follow, ya follow apa nih? Bagi yang belum follow akun-akun Instagram dari Evapora, silakan di follow akunnya. Ya silakan di follow akunnya, apakah akunnya @evapora.co.id ya. @evapora.co.id, silakan di follow akunnya. Bila perlu bisa DM atau request ya. Kak, saya minggu depan pengen belajar tentang ini. Nah, nanti insya Allah kita akan respon, kemudian kita akan usahakan, kita akan ikhtiar sesuai dengan requestan ya, by request ya nampaknya ya. Nah, sesuai dengan requestan teman-teman yang ingin belajar apapun tentang bisnis, kita akan hadirkan insya Allah narasumber yang kompeten di bidangnya, yang ahlinya di bidangnya, tentunya yang sangat menginspirasi kita semua supaya bisnisnya tetap bertumbuh, bisnisnya tetap optimal, kita untuk scale up lebih jauh lebih gede tentunya ya. Nah, siapa sih yang nggak ingin bisnisnya itu besar omsetnya ya nggak, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan tentunya bisnisnya bisa membuka lapangan kerja untuk saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan dan lain sebagainya. Ayo sekali lagi monggo di follow akun Instagramnya Evapora @evapora.co.id, silakan di follow secara gratis, dan bisa teman-teman juga share ke berbagai macam akun media sosial yang dimiliki, mulai dari Facebook, Telegram, WhatsApp, ataupun melalui YouTube ya, ataupun melalui akun-akun lain yang sedang tren saat ini ya. Ya, oke. Nah, kalau seandainya saya pengen belajar di Evapora tapi waktunya tidak bisa, ya nggak tuh, waduh di malam hari nih ngantuk kalau belajar malam hari katanya ya. Nah, bagi yang
ingin menyimak, mengulas, mendengarkan materi-materi yang belum sempat hadir ya di Jumat malam Sabtu juga boleh. Silakan disimak di akun media sosial kami terutama YouTube @evapora ya. Sekali lagi @evapora, silakan di situ dicari materi yang diinginkan. Mulai dari belajar internet marketing, mulai dari belajar media sosial, optimize media sosial, mulai belajar dari mengoptimalisasi marketplace yang dimiliki, mulai belajar lagi pertumbuhan bisnis atau ingin belajar modal bisnis. Nah, bisa di situ. Silakan dicari saja materi Evapora, kita sudah share di situ secara gratis, bisa dinikmati oleh pebisnis dimanapun Anda berada, saat setir mobil ya nggak, saat santai di pagi hari ya nggak, saat break kerja ya, break kerja ya di siang hari, saat makan ya, saat bersama sanak saudara segala macam, bisa menikmati sajian-sajian materi yang sudah diupload di Evapora melalui YouTube kami @evapora. Nah, silakan dicari materinya. Di situ silakan pilih, kemudian nikmati sajiannya. Siapa tahu dalam waktu 5 menit, 10 menit, atau 15 menit, kita bisa dapat hidayah yang luar biasa, sehingga bisnis kita bisa berkembang dan scale up sesuai dengan apa yang sudah diinginkan dan sudah dituliskan di awal tahun ya. Bisnisnya bisa berkembang pesat tentunya ya. Nah, sekali lagi silakan di subscribe juga YouTube kami @evapora.co.id untuk follow Instagramnya, kemudian YouTube kami @evapora. Silakan di subscribe ya teman-teman semuanya. Oke ya, saya ingin sapa-sapa satu persatu, tapi memang karena waktunya ya tidak memungkinkan. Tapi saya walaupun belum sapa-sapa, tapi saya sangat yakin dan saya sangat percaya diri bahwa teman-teman itu semangat belajar di malam hari ini ya. Oke, nanti kita akan berikan semangatnya yang luar biasa karena energinya sudah masuk ke dalam diri saya nih, semangatnya untuk belajar di malam hari ini. Oke, sebelum kita hadirkan narasumber di malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, sahabat Evapora semua, untuk kita berdoa. Ya, luruskan niat kembali bahwa belajar kita di malam hari ini adalah belajar karena Allah, belajar karena kita pengen dapat ilmu yang luar biasa banyaknya dan luar biasa manfaatnya untuk kita. Yuk kita sama-sama luruskan niat kembali bahwa kita belajar karena Allah dan kita belajar ikhlas, tentunya bisa menerima segala apa yang informasi yang disampaikan oleh narasumber di malam hari ini bisa masuk ya. Langsung masuk nih dua-duanya nih, nggak kanan nggak kiri, pokoknya langsung masuk ya, langsung masuk, kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bisnis kita, di bidang bisnis kita masing-masing. Oke, kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sahabat-sahabat Evaporian semuanya nih, alhamdulillah nih narasumber sudah hadir di malam hari ini. Beliau adalah seorang, tentu saja, Master G Coach ya, Master G Coach Pro, juga seorang pebisnis ya. Tentu saja seorang owner bisnis ya, ayam. Kalau teman-teman bisa tahu nih bisnis bisnis ayam, nah beliau termasuk salah satu dari pebisnis ayam yang di Indonesia yang luar biasa suksesnya. Nah, ini dia yang akan kita hadirkan untuk malam hari ini nih. Wow, banyak banget ya, luar biasa nih ya. Kita akan sapa terlebih dahulu nih di malam hari ini yang sudah hadir di sibuknya luar biasa nih, Mas Iwan Susanto. Selamat malam Mas Iwan, Coach Iwan. Selamat malam Mas Rio. Masya Allah. Terima Terima kasih banyak nih Coach. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Coach sudah hadir di Evapora, tentunya di Jumat malam satu, rutinitas setiap Jumat ya Coach. Ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, bahkan sambil di dalam mobil ya Coach. Nggak sambil nyetir kan Coach ya? Aman-aman. Aman-aman.
Siap, terima kasih Coach. Kami ucapkan sudah hadir di Evapora untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada para UMKM yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau kita lihat bisnisnya macam-macam nih Coach di malam hari ini. Dan kita akan belajar tentang modal bisnis lain uang nih Coach. Yang kira-kira spill dikit nih Coach. Ini sambil nanti memperkenalkan diri, spill dikit nih Coach tentang modal bisnis lain uang nih Coach. Karena orang katanya nggak bisa hidup tanpa uang Coach. Bisnis nggak bisa berkembang kalau nggak ada modal, terutama modal uang nih Coach. Spill dikit nih Coach sambil perkenalkan diri. Silakan Coach. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Eh, Selalu kita panjatkan rasa bakti kita kepada orang tua kita semuanya, guru-guru kita yang insya Allah berkah ilmunya, dan hari ini kita bisa sharingkan ya, ilmu dan pengalaman kita. Mas Rio, langsung saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Iwan Susanto. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Saya dulu juga sebagai karyawan. Saya merintis karir sebagai seorang office boy di tahun 97. Hampir 10 tahun saya menjadi karyawan. Ya. Dari staf finance, staf accounting, dan terakhir menjadi marketing manager. Ya, itu perjalanan karir saya. Jadi sampai tahun 2007 saya resign dan saya berusaha merintis usaha, yaitu bergerak di pertanian pupuk, dan alhamdulillah berhasil gagal. Nah, berhasil gagal dan berisiko seluruh aset saya terjual dan disita oleh bank. Dan kemudian saya bekerja lagi, merintis karir lagi di sebuah sekolah. Saya bagi marketing di Jakarta, tim leader di Bekasi, mengajukan diri untuk menjadi partner yang bergerak di bidang sarana dan prasarana. Dan untuk nah, makanya materi hari ini modal pakai uang ya. Dan saya merintis bisnis, kalau orang pakai modal dengkul, saya tidak punya dengkul gitu. Jadi saya merintis bisnis dengan merangkak, dan itu saya alami sampai hari ini, dan alhamdulillah berjalan terus sampai sekarang. Next, kita buka saja materinya, Mas. Bapak Ibu sekalian, saya materi hari ini bersumber dari sebuah tool, yaitu bisnis model Canvas. Ya, kalau kita memahami tool ini, sebetulnya setiap bagian dari bisnis model Canvas itu adalah modal kita. Ya, dan kalau kita bisa memahami tool ini, itu sangat memudahkan kita dalam memulai sebuah bisnis. Next. Dengan tool ini kita akan secara sistematis, secara mudah untuk kita membangun sebuah rumah, kita coret-coret dulu. Itu ada itu. Ya. Jadi jangan langsung bisnis. Kalau kita tahu ilmunya, kita bisa coret-coretan dulu. Ya. Kita bikin modelnya, kemudian bikin strateginya. Jadi supaya lebih terukur, lebih tertata. Lanjut. Nanti Bapak Ibu bisa googling tentang tool ini, yaitu Biz Model Canvas. Di Google banyak, di YouTube banyak, silakan dipelajari. Ya, ini materi
tool umum sebetulnya. Ini tool internasional. Jadi saya punya ratusan bahkan ribuan VMC. Setiap saya melihat sesuatu, saya buat VMC-nya. Next. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana bisnis itu kita jalankan. Ya, kita menangkap nilai, menangkap peluang itu bisa kita coret atau kita kanvas atau kita sketsa dalam tool ini. Lanjut, Mas. Nah, ini kita mulai. Bapak Ibu, yang pertama, modal bisnis kita adalah apa? Kita memahami segmen pasar. Ya. Next, Mas. Jadi, kita melihat peluang pasar. Itu dulu yang pertama. Itu modal bisnis. Saya berbisnis segmennya adalah sekolah. Kalau ditanya, kalau ke sekolah kita mau jualan apa? Semua bisa dijual. Yang awalnya saya hanya punya 30 item produk atau value, itu sekarang saya punya 3.000 item produk. Jadi banyak sekali. Bahkan saya menemukan, ya mohon maaf, ya kalau ke sekolah bayangannya adalah alat peraga. Iya betul. Alat kesenian betul. Alat olahraga betul. Alat lab betul. Banyak. Tapi juga meja kursi, tempat sampah, sapu. Bahkan mohon maaf, ada yang ke sekolah itu jualan baju, bahkan jualan mohon maaf ya. Kita masuk tuh. Macam-macam. Karena apa? Ketika kita memahami segmen, ketika kita bongkar, itu ternyata banyak sekali yang kita bisa jual. Silakan dicek. Di Indonesia ada berapa puluh ribu, ada berapa puluh sekolah. Ya, silakan, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Jadi kalau kita mampu membaca segmen pasar, itu banyak sekali yang akan kita jual. Banyak sekali yang bisa kita mainkan. Banyak sekali yang kita bisa bisniskan. Ya, hari ini saya ada di Riau. Jadi saya perjalanan dari Siak menuju ke Duri, ke Kabupaten Dumai. Ada sebuah pekerjaan, saya punya segmen pasar baru, yaitu apa? Pabrik atau industri yang berkaitan dengan kelapa sawit. Bayangkan, ketika saya melihat satu segmen, itu saya sudah menemukan banyak peluang bisnis. Ya, pengolahan limbahnya, hasil limbah sawitnya, itu banyak sekali. Jadi tinggal bagaimana kita menghubungkan gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan saya memulai bisnis di sarana prasarana sekolah, saya tidak keluar modal sama sekali. Karena saya tahu segmen, kemudian nanti kita bisa menemukan partner bisnis kita. Itu modal yang berikut. Ya. Next. Sederhananya bagaimana? Lanjut. Sederhananya, seandainya Bapak Ibu tinggal di sebuah perumahan, ada 5.000 kakak, kira-kira mau jualan apa? Itu segmen. Bisa jualan telur, bisa jualan beras, bisa jualan Indomie, apa saja bisa dijual. Ya, bahkan bisa jualan pisang, bisa jualan buah-buahan. Ya, begitu. Pertanyaannya, di Indonesia ada berapa ribu perumahan? Penduduknya berapa banyak? Door to door. Gitu. Ketika kita membaca, sanggup membaca customer segment, itu sangat luar biasa. Lebih detail lagi, ya nanti dipilah laki, perempuan, muda, tua, anak, dan sebagainya. Ya, banyak sekali bisnis itu dipengaruhi bagaimana membaca customer segment. Nah, inilah dibutuhkan, kita harus banyak belajar. Ya, alhamdulillah saya mengawali dari sebagai karyawan, di situ saya juga banyak belajar dari senior-senior saya, dari manajer di perusahaan. Itu modal pertama. Jadi tidak semua bisnis diawali dari modal uang. Ya, karena banyak sekali, saya nggak punya modal uang. Mohon maaf, Allah sudah melimpahkan karunia fisik, mata, telinga, bahkan otak, pikiran, akal kita. Ini nilainya luar biasa, tidak dinilai dengan uang. Jadi kalau kita cerdas di sini, kita mau belajar, kita akan bisa memulai sebuah bisnis
Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, PR kita selanjutnya adalah apa? Menemukan segmen pasar itu modal bisnis yang pertama, bukan uang. Ya, nah, itu dibagi menjadi 5. Nanti silakan dibaca sendiri. Next, yang kedua, lanjut. Nah, yang kedua adalah modal value. Ya, value ini yang saya bilang tadi. Dari 30 item, saya bisa menemukan 3.000 value yang bisa saya jual hanya di satu segmen. Nah, belum segmen industri. Coba, ada segmen rumah sakit, ada segmen klinik, ada segmen perumahan. Banyak sekali. Ada segmen komunitas. Ya, tugas kita adalah ya, ada orang yang punya sesuatu yang ini sangat punya nilai, itu bisa dijual. Tapi menurut saya, value yang paling kuat adalah value diri kita. Jadi kalau Nabi kita mengajarkan, modal bisnis adalah apa? Ya, jujur, punya integritas. Nabi kita dijuluki Al-Amin. Ini sangat luar biasa, itu adalah bagian dari value. Jangan pernah berbisnis kita jadi pembohong atau penipu. Itu akan, mohon maaf, kalau hutang harus dibayar. Jadi itu sangat berbahaya kalau kita tidak punya value diri kita. Next. Itu yang kedua. Ya, modal yang kedua. Yang ketiga adalah channeling. Ya, channeling, punya hubungan baik. Ya, punya hubungan baik. Makanya hari ini saya berjalan darat, itu channeling. Sekarang ada yang punya handphone, bisa online dan lain sebagainya. Itu channeling. Ya. Bapak sekalian, perjalanan saya dari Pekanbaru ke Siak, ke Dumai, itu menemukan banyak peluang. Ya, setiap pergerakan manusia itu ada peluang. Ya, kita ketemu kawan lama, ketemu kawan kuliah, itu juga bagian dari channel. Jadi modal yang ketiga adalah apa? Kita punya channel. Jadi seorang pebisnis tidak boleh berdiam diri, bergerak, baik secara offline maupun secara online. Jadi kita bergerak di handphone, jadi kita bergerak saja. Karena nanti itu sebagai modal kita untuk berbisnis. Ya, jadi nggak usah khawatir yang nggak punya uang. Banyak sekarang, mohon maaf, ibu-ibu hanya dengan kemampuan terbatas itu bisa jualan. Live di TikTok dan sebagainya bisa jualan. Atau door to door bisa jual. Ya. Next. Modal yang keempat. Ya ini ya customer relationship. Yaitu modal yang keempat itu adalah apa? Hubungan baik. Kalau kita ketemu orang, kenalan, diingat terus. Bahkan kalau saya mengajarkan anak-anak saya, dia punya teman, harus tahu semua rumah temannya. Kalau temannya 100, datangi satu persatu. Itu customer relationship, itu modal bisnis. Mungkin bukan hari ini, mungkin suatu hari. Ya, datangin. Kalau kita punya teman sekolah, teman kuliah, datangin satu persatu. Punya teman komunitas, datangin satu persatu. Kita tidak tahu, itu adalah modal bisnis. Ya. Jadi, seorang pebisnis harus pandai membangun relasinya. Ya. Jangan hanya beli sekali, kemudian nggak beli lagi, karena dia kecewa. Nah, ini dimulai dari apa? Dibiasakan. Jadi sebuah habit. Selalu menjaga hubungan baik. Ini adalah modal sebuah bisnis. Nah, ini penjelasan versi saya memahami dari itu bisnis model kampus. Jadi bagi saya kalau kita bisa menemukan ya setiap eh, bagian di dalam bisnis model kanvas itu menjadi modal kita. Gitu. Next lanjut. Nanti lebih banyak kita tanya jawab. Lanjut, Mas Rio. Baik, revenue stream. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau saya mendefinisikan ini adalah apa? Kita dulu saya kerja, ya, punya gaji. Karena saya menginginkan penghasilan lebih, pemasaran yang saya jualan sepatu di emperan, saya jualan buku di pengajian, waktu itu di Al-Azhar dan sebagainya. Ya. Jadi ternyata modal
berbisnis itu juga bisa diawali dari apa? Sebuah keinginan mendapatkan penghasilan tambahan. Jangan menyalahkan siapapun. Gaji kita mungkin kurang, kita nuntut ke bos nggak mungkin. Bagaimana? Karena ada tetangga saya bikin roti brownies gitu. Bahkan sebelum saya berangkat lebih pagi, kewajiban kita sangat banyak. Kita ingin membahagiakan istri kita, anak kita, orang tua kita. Ya, karena saya punya cita-cita ingin membangun rumah orang tua saya dan alhamdulillah itu berhasil. Ingin mengumrohkan keluarga saya, orang tua saya, dan itu berhasil. Jadi ini juga modal bisnis. Hati-hati kalau kita, apalagi kita harus haji sebagai rukun Islam. Bagaimana kita bisa berhaji kalau kita tidak punya penghasilan lebih? Nah ini bagian dari sebuah modal bisnis, pemicu dan pemacu kita untuk bergerak lebih giat, lebih rajin, kerja secara keras. Next, yang kelima, ya, yang keenam, ya, ini sos, ya, bagaimana kita punya sumber daya. Ini ada sebuah kisah, ada seorang ibu-ibu, dia jualan pempek, harga 10.000. Cuma naik sepeda. Nah saya tanya, ibu bikin sendiri? Oh tidak. Katanya saya ngambil dari tetangga saya. Dan saya kelilingkan dari jam 7, jam 8, sampai jam 4, bahkan jam 5 sore. Sampai habis. Dia sehari bisa jual 100 piece. Ya, dia dengan margin sekitar 3.000. Satu hari itu dia bisa dapat untung 300.000. Dengan modal apa? Sepeda. Ya, dia sepeda satu-satunya hartanya, satu-satu sumber dayanya dimanfaatkan. Dia bisa sehari dapat 200.000, 300. Jadi sangat luar biasa. Ya, kerjanya apa? Keliling jual pempek, hanya punya modal sepeda. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ya, ada kawan saya punya rumah di pinggir jalan. Saya tanya, kenapa ini nggak dimanfaatkan? Ya, udah kalau kita nyewa mahal. Akhirnya apa? Dia jualan bakso. Itu key resources. Dia nggak punya modal, kerjasama dengan orang lain. Dia nyapa lain yang jualan, bagi hasil. Apa manfaatkan resources sumber daya yang kita miliki? Itu juga modal. Bapak Ibu punya handphone, nge-share saja. Ada yang beli, dapat untung. Jadi salah satu modal bisnis adalah memahami resources apa yang kita miliki. Bisa handphone, sepeda, bagaimana punya motor. Ya. Yang penting kita memahami apapun sumber daya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Banyak sumber daya, tapi kita nggak paham. Gitu. Ini model yang keenam. Coba dirasakan. Jadi sangat aneh kalau hari ini mau usaha, bingung nggak punya modal. Banyak modal yang kita miliki. Ya, modal diri kita, fisik kita yang sehat, akal kita yang sehat. Ya, Bapak Ibu. Next. Ini mohon maaf sambil terpelapan. Yang ketujuh, key activities. Ya, yang ketujuh, kita punya aktivitas kunci. Saya dulu punya bila masih sangat muda. Lalu saya SMA. Hobinya apa? Main ke Pulau Seribu, kemana. Kemudian dia saya tanya, kamu suka ke Pulau Seribu? Oh iya Pak. Bisa nggak kamu membawa saya dan kalangan saya yang 50 orang ke sana? Oh bisa. Kamu tahu beli tiketnya? Tahu. Tahu minumnya di mana? Tahu. Makannya di mana? Tahu. Oke. Kamu jumlah. Kira-kira butuh berapa biayanya? Satu orang 200.000. Oke, saya bayar 250.000 kali 50. Nah, jadi anak muda yang hobinya jalan, aktivitasnya cuma jalan, tapi ketika di manage, ya ada strateginya, di modeling, ada strateginya, menjadi sebuah bisnis. Akhirnya dia punya bis travel, ya, ke Pulau Seribu. Oh, setiap bulan minimal 2 minggu sekali dia memberangkatkan 50 bahkan 100. Apa modalnya uang? Bukan. Modalnya adalah dia punya aktivitas. Ya, makanya anak-anak muda
banyak aktivitas, banyak hobi. Ya, hobinya miara burung, kemudian diternak, lama-lama banyak, ada yang beli burungnya, kemudian dia bekerja sama dengan pemilik sangkar burung. Jadi aktivitas apapun ketika dikelola dengan mental entrepreneurship jadi uang. Ya, jadi bisnis tidak melulu modalnya gampang. Sekarang bertanya apa? Kawan saya hobinya jalan juga. Ya, sekarang usahanya travel. Bahkan saya kemarin ke Turki sama kawan saya. Ya, backpackering gitu. Kan modalnya tuh dia tahu cara ini ngurus pasportnya, bikin visanya, tahu beli tiketnya, itu doang. Termasuk umroh, haji, sekarang juga backpacker banyak. Jadi aktivitas kita itu menjadi sebuah bisnis. Ya, sekarang apa aktivitas kita? Ya, kalau kita nggak punya aktivitas, kita bikin aktivitas. Saya aktivitas dari dulu saya nggak betah kalau di ruangan. Saya suka jalan, suka ketemu orang. Akhirnya di situ saya dapat banyak partner. Ya, banyak partner dan partner saya lah yang kasih modal saya. Bahkan di bisnis saya di sarana prasekolah, partner saya adalah bos saya. Dia yang modalin saya. Langsung dikirim barang satu kontainer. Ditarget 3 bulan harus habis. Oh siap, saya bangun tim besar. Ya. 1 bulan bisa sampai 6 sampai 8 kontainer. Bisa kita punya hampir 600 pasukan marketing. Nah, itu salah satu. Termasuk bisnis saya di kuliner. Ya. Ketika COVID, saya mulai merintis bisnis kuliner. Ada frozen, kita buka restoran. Apakah saya punya? Tidak. Kita punya partner yang punya perusahaan RPA, punya peternak. Kita kerjasama karena mereka butuh kita. Gitu. Mereka produsen, punya teknologi produksi, kita punya teknologi distribusi. Ya. Makanya kita punya partner. Itu adalah activity yang ke-8. Gitu, Bapak. Next. Ya. Makanya banyakin teman. Jadi kalau mau bisnis banyakin teman. Ya. Hari ini saya pun sedang belajar. Ada sebuah bisnis yang berkaitan dengan pengolahan industri limbah. Dari mana? Dari partner, teman, gitu. Nah, saya bersyukur saya juga aktif berorganisasi ya. Salah satu di Grounded, salah satu pengurus. Ya, setiap 2 bulan saya ke Malang ketemu partner. Bahkan hari ini saya juga ada beberapa partner yang kita untuk produk digital. Ya, segmen-segmen yang saya miliki, ada segmen industri, ada segmen sekolah, ada segmen rumah sakit, ada segmen puskesmas, banyak gitu. Tinggal kita cari partner yang cocok. Ente punya produk apa? Lu punya produk apa? Masuk dong ke segmen saya, masuk aja gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali peluang bisnis itu. Ini saya perjalanan ke Sumatera, Masya Allah, pusing kepala saya. Kenapa? Banyak sekali uang berserakan. Bagaimana kita peluang-peluang yang ada di sini ya dicarikan jodohnya saja. Gitu. Ternyata ada banyak limbah sawit. Ternyata di luar sana banyak yang nyari buat diekspor. Lah, ini kan tinggal kita pertemukan saja. Ada partner hulu, ada partner hilir di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti di mana kompetensi. Next, yang ke-9. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kadang bisnis itu ya modalnya adalah kepentok atau terpaksa. Kenapa? Cost structure kita ini melebihi dari penghasilan kita. Ya, banyak, ya jujur, banyak teman-teman saya berbisnis karena kepaksa, kepepet, apalagi mama atau ibu-ibu. Suaminya di PHK, penghasilannya berkurang, sedangkan beras habis, ya, gula habis, Indomie habis, suami nggak ngerti, tapi yang pusing kan mama. Jadi ketika cost structure-nya disusun, ya pengeluarannya makin banyak. Mau nggak mau harus berbisnis. Kadang berbisnis itu modalnya juga terpaksa. Karena apa? Biayanya semakin banyak, anak makin besar. Ya apalagi sekarang, bulan sekarang. Musim datar ulang, yang SD bayar sekian juta, SMP bayar, SMA bayar, belum yang kuliah. Ayo, kalau kita mengandalkan penghasilan kita yang ada, nggak cukup. Gitu. Kita harus menambah penghasilan kita semakin banyak, kemudian kita tabung, kita berikan aset dan sebagainya. Itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin materi ini yang bisa saya sampaikan ya sangat singkat. Ini cara saya memahami tool bisnis model kanvas. Ternyata 9 modal di situ menyimpan
tersirat, oh ternyata ini modal bisnis saya. Di situ tidak ada uang, ya, tidak ada uang. Kalau kita kembali mengacu kepada Al-Quran, di situ Al-Quran tidak pernah bicara angka, tapi bicara apa? Linguistik, bicara bahasa. Bisnis adalah bahasa. Bagaimana kecerdasan bahasa kita, komunikasi kita dalam berbisnis, nah itu adalah kecerdasan dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita yang selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita punya kecerdasan secara linguistik, ya. Dan harusnya khususnya umat Islam itu ditakdirkan untuk menjadi hebat, menjadi pembisnis besar, seperti Rasul mencontohkan, seperti para sahabat yang 10 orang sahabat di zaman masuk surga, semua adalah pebisnis. Tidak ada alasan kita tidak berbisnis hari ini. Ya, tidak ada alasan kita nggak punya modal uang. Tidak ada alasan kita harus semua mencoba. Terima kasih dari saya, Mas Rio. Kalau ada tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach nih. Teman-teman semuanya, sahabat evaporan semuanya, silahkan yang ingin bertanya langsung kita buka open room ya. Kita manfaatkan sebaik mungkin ya yang sudah disampaikan oleh Coach ya Iwan Susanto tadi yang alhamdulillah nih sudah dijabarkan ya ada 9 modal ya. 9 modal yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan modal bisnis ya selain uang gitu ya. Karena selama ini memang begini Coach, kalau selama ini mindset kita memang kalau bisnis itu harus ada modal gitu kan. Kalau nggak ada modal nggak jalan gitu. Berarti itu sebetulnya kalimat yang sering ya, Bos. Kalimat yang sering kita dengar ya. Sering kita dengar dan itu sudah jadi habit mungkin ya. Kalau nggak ada uang nggak jalan lah bisnis begitu kan. Nggak ada modal sama sekali yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, harus bagaimana kalau owner kita atau pebisnis-pebisnis yang masih memiliki mindset seperti itu nih, Bos? Ya, saya contohkan pribadi saya tadi ketika saya buka perusahaan di Banten, ya, saya tidak punya apa-apa. Bahkan ketika nyewa kantor pertama pun pimpinan saya, bos saya. Jadi partner bisnis saya pertama kali adalah bos saya, key partner saya. Ya, saya dimodalin. Kenapa mereka berani memodalin? Karena saya punya prestasi. Ya, ketika saya jadi marketing, saya nyampe target. Jadi leader di Cirebon nyampe target. Ketika jadi supervisor di Bandung nyampe target. Ketika jadi area manager nyampe target. Ayo apa setelah jadi manager? Kan jadi direktur. Ya, pilihannya ada dua. Iwan ini diikat, digondelin, atau dilepas. Gitu. Kalau saya dapat investor baru, ya dia juga kehilangan saya. Jadi kita ini harus punya bargaining position. Ya, salahnya apa? Ya kita harus punya value, punya prestasi dalam hal apapun. Ya, makanya bekerja itu, mohon maaf, saya bekerja sejak hari pertama sampai terakhir, saya tidak pernah menanyakan berapa gaji saya. Saya selalu menanyakan, what can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Apa target saya? Begitu. Jadi, jangan menanyakan gaji saya, tapi selalu menanyakan, what can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Kalau hari ini dikasih kerjaan 5, saya melakukan 10. Dikasih kerjaan 10, saya melakukan 20. Ya. Ketika jadi manajer pun, saya waktu bekerja di perusahaan seperti saya memenangkan tender ya di Bank Antar di seluruh Indonesia. Itu sejarahnya sehingga saya diangkat jadi manajer. Karena apa? Ketika jadi marketing, 3 tahun full saya mendapatkan omset atau menang tender di Bank Antar. 3 tahun full saya mencapai target. Setiap bulan mencapai target selama 3 tahun. Itu sebuah prestasi. Nah, tidak ada penolakan untuk kita naik jenjang. Jadi jangan pernah menuntut, tapi berikan sesuatu. Give, berikan sesuatu. Jangan minta sesuatu. Nah, ini yang mental yang harus kita tanamkan pada putra-putra kita. Jangan banyak menuntut, tapi berikan. Ya, kalau bahasa saya, kita banyak tabungan sosial. Kalau kita banyak tabungan, kita datang ke ATM bisa cair. Ada tabungan yang sifatnya material, tapi yang paling penting adalah tabungan sosial. Ya, tabungan kebaikan kepada siapapun. Suatu hari, alhamdulillah, saya ke Pekanbaru, ke Siak, ketemu teman, ini mau ke Duri, kita ketemu teman,
bisa menjadi partner bisnis. Kenapa tabungan sosial kita? Ya, kita sering berhitung sama orang yang kita kenal. Mau makan saja nunggu ditraktir. Sebalik kita harus mentraktir. Begitu Mas Rio, penjelasan saya. Terima kasih. Baik Coach, ini Masya Allah nih luar biasa nih panjang penjelasannya ya. Oke, baik untuk sahabat Evaporian semuanya nih dari Sabang sampai Merauke, silakan yang ingin konsultasi langsung nih mumpung ada coachnya nih. Belum pergi jauh ya, walaupun sudah sampai Rio nih. Belum pergi jauh silakan raise hand ya, boleh nanti kita akan undang undang langsung ke apa bisa bertanya langsung dan bisa konsultasi langsung atau pertanyaannya melalui kolom chat juga boleh atau Q&A juga boleh gitu kan. Eh, Coach tadi tadi menarik. Saya pengen dengar menarik tadi Coach perubahannya nih Coach. Di awal tadi Coach mengatakan bahwa perubahannya luar biasa dari OB sampai ke bisnis bisnis owner nih Coach. Saya pengen tertarik banget nih ceritanya nih dari OB bisa bisa sebagai bisnis owner yang punya banyak perusahaan dan punya banyak karyawan nih Coach sampai bisa dipercaya oleh pemodal gitu. Bagaimana nih Coach ceritanya nih Coach? Silakan Coach. Ya, ini sudah sebuah budaya ya. Ketika saya merantau dari Jawa Timur, ibu saya cuma pesan dua hal. Dimanapun kamu bisa hidup dengan dua syarat. Satu, kamu harus jujur. Kedua, harus rajin. Itu pelajaran dari orang tua kita. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi, ketika saya bekerja pun, ya saya harus jujur dan rajin. Itu aja. Jadi, ketika saya bekerja, saya menganggap di mana tempat bekerja saya itu adalah punya saya. Saya baru tahu istilah itu adalah mentality business owner. Jadi untuk menjadi mental, jangan nunggu jadi business owner untuk punya mental itu. Sejak kapan? Sejak di mana? Jadi rasa memiliki. Maaf, ketika kita masih jadi anak, ya kan itu rumah orang tua kita. Tapi kewajiban nyapu, bersih-bersih, merawat, itu kewajiban kita juga sebagai anak. Karena ini rumah kita, walaupun yang punya bapak kita. Ketika bekerja pun, ini perusahaan saya. Nah, disitulah makanya, mohon maaf, saya punya ide bagaimana yang zaman Krismon tahun 97-98, fotokopi kita pakai kertas bekas supaya hemat. Lampu saya selalu ditugaskan untuk mematikan sebelum pulang. Jadi air tidak boleh tumpah dan sebagainya. Kenapa? Kita bagaimana meminimalisir cost. Jadi rasa memiliki itu meningkatkan penghasilan, meminimal pengeluaran. Itu rasa memiliki. Dan mental itu ketika kita jadi karyawan terus dirawat terus. Nah, akhirnya itu menjadi mental bisa keinginan untuk memiliki. Ya, Allah takdirkan gitu. Mohon maaf, saya beli rumah di kantor, beli aset apapun, tidak langsung saya beli, pasti saya sewa. Tapi saya niatkan milik saya rawat baik-baik. Ya. Kontrak rumah saya renovasi, saya perbaiki, saya pasang ini karena saya menganggap itu punya saya. Dan saya punya keyakinan kalau kita merawat sesuatu yang mungkin hari mulai dengan baik, Allah berkehendak itu akan sejak saya jadi. Makanya saya selalu mereferensikan saya gimana saja karena dia pasti rajin, dia jujur apa adanya, jadi nggak rekayasa pekerjaan. Jadi mental itu penting. Kita harus didik anak-anak kita. Ya. Jadi hari ini pun saya berbisnis bukan untuk saya. Saya harus memberikan teladan pada putra-putri saya bahwasanya orang tuanya bekerja keras. Ya. Kita harus membangun sebuah warisan, sebuah legacy. Karena masa depan itu adalah milik anak-anak kita. Jadi jangan kelihatan kita pengangguran, apalagi kita menjadi pemalas di depan anak-anak kita. Tidak boleh. Ya, kenapa saya suka keluyur keluar kota, keluar pulau? Karena memberikan pesan bahwasanya orang tuanya adalah pekerja keras. Jadi itu alhamdulillah yang ditanamkan ibu saya. Ibu saya juga pekerja keras, bapak saya juga pekerja keras. Sebelum subuh sudah bangun, sudah bekerja, pulang bisa sore bahkan malam. Ya itulah yang mental itu yang diumumkan kepada cara berpikir kita. Jadi
Bapak Ibu di depan anak-anak kita. Jangan kelihatan jadi pengangguran di depan anak-anak kita. Ya, saya pernah suatu hari ketika bisnis saya gagal, saya jadi pengangguran, akhirnya apa yang saya lakukan? Subuh dia keluar rumah, gitu. Pulang malam supaya kelihatan kita nggak jadi penganggur. Nah, itu mental itu yang eh, saya latih sejak awal, yaitu mental business owner. Jadi rasa memiliki. Terima kasih. Baik, Coach. Masya Allah, luar biasa nih nasihat orang tua nih, luar biasa nih yang harus kita amalkan. Ini, Coach, ada yang bertanya nih, Coach, di kolom Q&A nih dari Kak Idas atau Mbak atau Ibu Idas Yamara. Izin bertanya, Coach, apakah untuk mencari partnership kita harus pilih-pilih sesuai dengan circle kita atau kita berteman dengan siapa aja? Karena kan cari customer dari mana aja dan terkadang waktu kita nggak cukup sebagai business owner nih. Silakan, Coach, mencari partnership. Oke, oke, sambil nunggu coachnya yang mau gabung lagi nih, nah sudah gabung nih. Ini bagaimana nih coach mencari partnership? Apakah pilih-pilih sesuai dengan circle kita nih, atau memang dari siapa aja yang bisa jadiin partnership gitu? Suaranya masih mute coach. Suaranya masih mute coach. Oke, dibantu. Halo, kedengaran Mas Priyo? Nah, ya sudah coach, sudah kedengeran. Nah, sambil menunggu coach Iwan nih yang gabung nih, hilang maklum ya, sahabat-sahabat evaporan semuanya. Ini luar biasa dalam perjalanan jauh pun masih mau berbagi ya. Ya untuk kita semuanya nih yang hadir di malam hari ini, ambil ilmu beliau nih Ya, sebanyak-banyaknya. Mas Yang Priyo, mau bertanya langsung untuk silakan. Nah, sudah kok, sudah. boleh saja Sudah terdengar suaranya. Mas Iya, Priyo. siap coach. Tadi ada pertanyaan dari Bu Ida Siamara untuk mencari partnership. Apakah pilih-pilih sebagai circle kita sesuai dengan circle atau berteman atau berpartner dengan siapapun? Ya, dan Mas Priyo, suara saya kedengaran? Kedengaran coach? Aman? Ya, jadi Mas Priyo untuk mendapatkan key partner tentunya tidak bisa baru sekali ketemu. Manusia itu kan ada unsur kimianya, ada cairannya, gitu. Jadi ada istilah namanya kimia itu kan apa ya? Orang bilang namanya harus ada chemistry, ya. Ada penjajakan, ada ajakan, ada kebersamaan, ya kemudian ada eksekusi bersama. Jadi makanya yang tadi saya bilang berteman itu harus dijaga, ya. Ketemu orang jaga terus kontaknya dicatat, saling saling kontak, saling ketemu terus begitu. Ya, mereka juga membaca kita, membaca karakter kita, gitu. Ya, mereka juga membaca perilaku kita. Layak nggak kita jadi partner mereka? Mereka juga menguji kita juga menguji mereka, begitu. Ya, memang kadang kadang berteman itu juga, mohon maaf, kita juga merasa ditipu teman kita, itu wajar. Ya, karena kita butuh belajar. Ya, kita mungkin ketika memilih partner tidak tepat di awal, nggak apa-apa. Gitu. Tapi lama-lama seiring waktu kita makin memahami orang. Makanya seorang pebisnis tidak cukup ilmunya hanya satu jurusan atau satu fakultas. Dia harus universal. Ya, harus universal. Satu universitas. Punya ilmu marketing, punya ilmu finance, punya ilmu psikologi, semua ilmu harus dimiliki. Itu seorang pebisnis. Jadi seorang pebisnis itu tidak pernah berhenti belajar. Karena apa? Seorang pebisnis harus menguasai ilmu satu fakultas. Ya. Begitu yang saya pahami. Saya mohon maaf, saya kuliah
di 3 ini nggak pernah selesai, tapi belajar saya tidak pernah berhenti. Saya membaca buku psikologi, saya ya ikut workshop HR, saya juga ikut workshop marketing, saya ikut GBC, Grounded Business Coaching, saya juga belajar tentang Grounded Leadership, semua saya pelajari. Kenapa? Saya tahu tidak cukup ilmu kita untuk menjadi seorang pebisnis handal kalau hanya mengandalkan satu ilmu jurusan. Mohon izin, saya menyampaikan ini penilaian saya. Kalau seorang mahasiswa hanya belajar satu jurusan, dia tidak akan bisa jadi business owner. Kenapa? Dia hanya mengandalkan ilmu satu jurusan. Seorang pebisnis, dia harus punya ilmu banyak jurusan. Ya, supaya tadi kita memahami banyak hal. Saya hari ini juga belajar tentang apa? Tentang teknik sipil. Kenapa? Sering renovasi outlet. Ya, kalau kita nggak belajar, kita ditipu tukang. Ya, bahan baku, keramik, kualitasnya 1, 2, 3. Kita kalau nggak ngerti, kita juga ditipu. Nah, termasuk partner, apalagi manusia. Ya, kita harus belajar tentang ilmu manusia, belajar ilmu gestur, dan lain sebagainya tentunya. Terima kasih Mas Rio. Ya Allah, menjawab banget gitu ya apa yang disampaikan oleh Coach Iwan nih. Ini ada dari Bu Diana nih Coach. Tanya, dari model yang di bisnis kanvas itu, manakah yang bisa kita konversi atau kita dapatkan dengan tanpa tatap muka di era digital sekarang? Manakah yang bisa kita dapatkan dengan cara online atau silaturahim virtual, atau pertanyaannya berapa efektifkah silaturahim virtual itu? Nih, Coach. Dari poin 1 sampai 9, Coach, mana yang bisa jadiin konversi katanya? Saya itu orang offline Mas Rio. Jadi jujur saya tidak mau. Jadi kalau saya nyari partner, saya terus memahami ilmu digital atau ilmu online. Ilmu saya itu offline. Marketing saya offline. Saya suka jalan, ketemu orang, melobi, diplomasi dan sebagainya. Jadi mungkin jawabannya makin pertanyaan disimpan dan ditanyakan kepada yang lebih paham. Begitu Mas Rio. Baik, itu Bu Duyana mudah-mudahan menjawab ya. Dan insya Allah nanti kita bahas tuntas lagi nih, Coach. Coach, ini sudah jam 9 nampaknya nih, Coach, karena Baik, waktu juga sudah terima bergulir nih, kasih. Coach. Coach, izin di akhir sesi ini silakan untuk closing statement nih, Coach, untuk teman-teman para pebisnis di seluruh Indonesia nih, Coach. Silakan, Coach. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya sebuah negara itu akan menjadi negara maju kalau penduduknya memahami ilmu bisnis, ilmu entrepreneurship. Silakan dicek ya, di Malaysia, di Singapura, di Amerika, itu keberhasilan sebuah negara itu kalau kita punya mental entrepreneurship. Mental ya. Anak kita boleh sekolah dokter, boleh, tapi harus punya rumah sakit. Jadi bukan menjadi apa, tapi memiliki apa. Anak kita boleh ikut sekolah apa namanya guru boleh, tapi harus punya sekolahan. Anak kita boleh jadi arsitek, ingat, tapi harus punya perusahaan kontraktor, developer dan sebagainya. Jadi bukan menjadi, tapi memiliki. Ya. Mental memiliki itu harus didengungkan kepada diri kita. Dan kita yang kedua, kita wajib untuk belajar bisnis. Banyak sekolah hari ini, banyak akses belajar. Ya, saya baca buku, saya buka YouTube, saya buka Google, setiap ilmu pasti saya bedah. Ya, ini bisa modal kanvas, dibedah di Google. Cek, pelajari lebih mendalam apa maksud. Dan sekarang banyak sekali ya. Bahkan anak saya kemarin saya kirim, setiap tahun saya kirim ke Malang, ke gurunda saya, ke Dr. Fahmi. Untuk apa? Membangun dream book-nya. Anak saya sejak SD bisa mampu membuat final project tentang entrepreneurship-nya, tentang bisnis. Dari sekarang, sejak dini Bapak Ibu sekalian. Dan ini kewajiban kita bersama, supaya kita punya tanggung jawab bagaimana negara kita ini menjadi negara maju. Dan kita punya potensi, kita punya peluang, kita punya bonus demografi, anak-anak muda kita banyak, ya kita dorong mereka untuk menjadi pengusaha-pengusaha hebat dan penguasa-penguasa hebat supaya kita jaya dan sejahtera. Terima kasih Mas Priyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya perjalanan kami lancar, aman, dan sehat semua. Terima kasih. Amin, amin ya robbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach.
Iwan Susanto yang sudah hadir dan sharing di malam hari ini nih. Bagi teman-teman para pelaku sahabat UMKM di seluruh Indonesia, tentunya teruslah belajar karena pebisnis yang kompeten itu selalu memiliki hasrat untuk belajar ya. Begitu ya Coach, kira-kira Coach ya. Nah, terima kasih Coach untuk malam hari ini. Terima kasih sharingnya. Insya Allah sehat selalu, berkah selalu, dan tentunya selalu diberikan banyak hal baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menginspirasi kita sebagai pebisnis tentunya ya. Dan untuk sahabat-sahabat pelaku UMKM di seluruh Indonesia, tentunya materi ini akan kita sharing ya di website kami ataupun di media sosial kami silahkan nanti untuk dipantengin saja, dilihat saja. Nah, nanti kita akan hadirkan kembali ya di lain waktu tentunya Coach Iwan yang akan berbagi lagi nantinya ya. Dan untuk teman-teman semuanya saya ingatkan kembali, nah minggu depan kita akan hadir lagi ya di setiap Jumat malam Sabtu. Insya Allah kita akan selalu hadir menemani pelaku UMKM di seluruh Indonesia, pelaku bisnis di seluruh Indonesia. Nah, nantinya dengan materi dan tema yang kita sesuaikan, dan tentunya bisa kalau mau by request juga tentunya bisa nanti DM saja di akun Instagram kami. Insya Allah kita akan hadirkan sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan bisnis yang lagi berkembang sekarang. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Sehat selalu, bisnisnya selalu berkembang, dan kita doa bareng-bareng mudah-mudahan di malam hari ini juga Coach Iwan bisa sehat selalu, selamat sampai tujuan, pulang dengan selamat, pergi juga dengan selamat ya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.